Kenapa saudara? Karena dia tuliskan Injil. Itu minggu depan kita belajar. Jadi sasaran dari Markus apa? Hati yang gagah, hati yang di dalam kesulitan seperti murid-murid di dalam kitab Markus. Jadi waktu Matius menjala jadi penjala manusia, harus penjala manusia dengan kekuatan teladan Kristus Yesus, itu langkah pertama. Jadi ini luar biasa kitab ini. Jadi pembagian mengapa Matius di depan itu betul dan tidak bermasalah. Roh Kudus bekerja waktu kanonisasi. Jadi Matius mempersiapkan tentang di dalam kekuatan, tentang pengenalan Yesus Kristus yang betul-betul diamini, diimani, diamalkan. Baru diperintahkan untuk menjangkau dengan kuasa hidup di dalam Kristus itu, menghidupi Yesus. Murid-murid pergi memperintahkan dengan kuasa yang luar biasa. Saudara, yang kedua apa? Murid-murid tahu yang dihadapi oleh mereka adalah manusia-manusia gagal yang dari timur ke barat. Saudara, ini rahasia misi yang belum pernah ditulis. Saya akan tulis ini. Saya kalau sudah ketemu sesuatu itu saya tulis biasa. Terus saya kirim ke email biasanya dengan beberapa orang yang punya hati. Saudara, ini ada sesuatu yang luar biasa. Jadi waktu kekuatan yang luar biasa dengan hebat, dengan penyertaan Tuhan dan kuasanya, tetap kamu harus tahu apa? Dari timur ke barat. Dan waktu saya memberitakan, saya tidak bisa mengubah hati manusia kecuali Kristus hidup yang saya beritakan. Bukan saya, tapi Christ life in our life. Yang benih itu saya tanam dalam hati mereka. Nah, orang-orang dari timur itu akhirnya ikut dengan kita ke barat. Kegagalan-kegagalan yang manusia nggak bisa itu, kalau kita berjalan dalam pelayanan, sudah kita gagal, kita itu banyak sekali. Oh, ini nggak jalan, ini nggak jalan, nggak jalan. Saudara, jangan kecil hati. Kenapa? Dari timur ke barat. Karena kita bukan mengerjakan program, tapi ketaatan kita. Kita akan melihat hati yang diubahkan juga di sana. Kembali pada Tuhan, kembali pada barat, kembali pada saudara, kembali pada iman. Ya, nah, saudara, kalau kita lihat Yohanes yang terakhir, ya, tinggal berapa menit. Yohanes 17. Nah, ini unik sekali. Yohanes 17. Misi di dalam Yohanes itu berbeda, ya. Yohanes 17 ayat yang 1 sampai dengan yang 4. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala hidup. Sama, semua kuasa. Betul ya? Tadi kan 3 kitab sama semua. Juga kitab Lukas juga sama. Jadi 4 Injil itu sama. Jadi memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Jadi kuasa yang hidup yang luar biasa itu Tuhan berikan kepada yang Bapa berikan pada anak. Orang-orang percaya yang dipilih oleh Bapa diberi kuasa hidup kekal ini. Ya. Nah, terus ayat ketiga, inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah, ini semua apa artinya? Jadi saudara, Yohanes memberikan kita satu pengetahuan, kitab Yohanes, bahwa Yohanes itu selalu mempertentangkan tentang 2 keadaan, gelap terang, hidup dunia, hidup dalam daging dengan hidup dalam roh, hidup dalam menuju ke atas, ini ke bawah, yaitu Yohanes. Ya, nah, saudara perhatikan, waktu Yesus mengatakan misi yang dilakukan oleh Yohanes, bukan dimensi seperti Matius, bukan dimensi seperti Markus, bukan dimensi seperti Lukas dan Kisah Para Rasul, bukan. Tapi misi terakhir daripada Yohanes adalah the love of God is to be glorified in all our life. Nah, itu tujuan terakhir. What is the end of man? Saudara, dalam pengakuan iman dari sebentar tadi bukunya itu ya, kalimat pertama, apa tujuan akhir hidup manusia? To glorify Him and to enjoy Him. And joy itu adalah sukacita
dalam satu sukacita yang tiada pernah terbatas dengan kegagalan manusia dan kelemahan manusia. Kita bersukacita. Kenapa? Karena kemuliaan Kristus akhirnya membuka seluruh manusia untuk melihat kemuliaan Allah. Dan itulah puncak terakhir misi kita. Tujuan terakhir misi kita apa? Kita akan bersama-sama disatukan oleh Yesus dengan Bapa di dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Dan kita memuji-muji Dia dalam hidup yang kekal. Saudara, ini komplit. Kalau kita pesan gitu ya, bebek komplit, ayam komplit, paketnya itu komplit. Jadi Injil memberikan kita satu pilar, 4 pilar yang persis sama. Dari mulai awal menjaga manusia dengan kekuatan hidup Kristus yang mereka pelajari dengan sungguh-sungguh selama 3,5 tahun. Kemudian melihat, diangkat untuk melihat timur ke barat. Dan kuasa itu diberikan kepada mereka. Terus apa yang terjadi, saudara? Di dalam kitab Kisah Para Rasul dan juga Lukas yang sangat unik dalam penjangkauan misi yang luar biasa itu dari Tuhan Yesus. Saudara, Matius memberitakan bagaimana persiapan, bagaimana menjalan manusia, bagaimana mengikuti Dia. Kemudian Markus melihat sasaran dari timur ke barat, engkau akan menghadapi kegagalan manusia. Dan di situ Roh Tuhan bekerja dengan luar biasa di dalam Kisah Para Rasul. Bagaimana Yesus disertai Roh Kudus dari awal ke akhiran, dari kandungan Roh itu sudah ada. Terus kemudian di hadapan waktu dibaptis, waktu Dia dicobai, seluruhnya Roh itu bekerja dengan luar biasa. Jadi artinya, waktu kamu melihat kegagalan manusia yang tidak mungkin kau lakukan dengan pemberitaan secara manusia, Roh bekerja dari timur ke barat, mengerjakan semuanya, membawa untuk memuliakan Allah dalam satu persekutuan yang indah. Nah, kita berdoa supaya gereja Gloria bisa sampai 20 tahun dengan tema-tema yang sudah disediakan. Saudara, kita berdoa baik-baik. This year is commissional year. Tahun ini adalah tahun komisi. Dan Tuhan bukakan itu pada kita. Bukan cuma tempat, cuma Gunung Wilis, Kopeng, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Sumatera. Bukan hanya itu. Tapi ada hati manusia dari timur ke barat, dan itu ada di dalam gereja sendiri. Timur barat dari sini. Itu pekerjaan misi juga. Dan lihatlah kegagalan manusia dari timur ke barat. Dan kemudian kita selalu berdoa mohon Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita dan kekuatan yang luar biasa. Dan melihat orang-orang kecil dipakai oleh Tuhan dengan indah. Ya, sekali lagi. Saudara, diingatkan terus bahwa kita harus memakai orang kecil. Hamba-hamba Tuhan hanya memperlengkapi, menggerakkan seluruh orang kecil untuk berjalan, memiliki hati Tuhan, menjala manusia. Dan kekuatan Roh Kudus dan kuasa yang sempurna itu membawa manusia kembali menikmati Allah sampai kemuliaan kekal. Ya, ini luar biasa. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Bapa dengan satu pengetahuan yang sangat indah di hadapan-Mu. Karena kami biasanya memikirkan pelayanan, pengenalan terhadap Engkau hanya satu sisi, hanya satu bagian, hanya satu saat, dan bahkan sangat lemah dalam segala pemikiran kami yang tidak bisa menyatukan seluruh kitab Injil ini. Tetapi pada saat-saat yang sungguh Engkau berkati kami menjadi gereja yang menjadi pilar terpenting dalam sejarah gereja dunia ini, yang membalikan semua kemuliaan bagi Engkau. Dan kami bukan hanya ingin dikenang secara nama gereja, tapi kami ingin dikenang karena kami mencintai Tuhan. Gereja yang sungguh-sungguh berkorban untuk seluruh hidupnya, mempersembahkan dan fokus hanya untuk memuliakan Engkau. Semoga orang-orang bisa datang dengan kuasa-Mu yang sempurna, datang untuk memuliakan Bapa dan Roh Kudus dalam satu persekutuan yang utuh, memuliakan Engkau dan menikmati hadirat-Mu sampai kekal. Tuhan, Tuhan persiapkan kami. Tahun ini adalah tahun komisioner, tahun pengutusan, tahun kami harus bergerak. Tuhan, kami sudah dipersiapkan selama hampir 6 tahun. Kami mengenal akan rahasia kerajaan-Mu, kami mengenal akan sukacita besar, karena Engkau sebagai Raja dan Juru Selamat kami, Engkau tujuan hidup kami, visi kami. Dan kami ingin dipenuhi Tuhan dengan hidup yang serupa dengan Engkau. Dan di sanalah kuasa itu akan sempurna dan membimbing kami dan mencari orang-orang yang Tuhan tempatkan.
yang Tuhan berikan. Kami berdoa Allah dan sudah menguning. Dunia ini sudah layak untuk dituai Tuhan. Tetapi kami tidak memiliki pengerja-pengerja. Tuhan kirimkan pengerja-pengerja itu. Siapapun Tuhan, orang-orang yang berjiwa seperti anak-anak, orang-orang kecil, lemah lembut, penuh kesederhanaan, penuh kerendahan hati dan ketaatan. Dan itulah yang dipakai oleh Tuhan untuk menggemparkan seluruh kota Bandung dan Indonesia, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Karena kami adalah anak-anak kerajaan Allah. Terima kasih Bapak. Segala kemuliaan dan berkat yang kami dengarkan bukan hanya menjadi pengetahuan, tapi menjadi tekad kami yang seutuhnya. Api kemuliaan itu akan menjalar dalam hati kami, membakar mulut kami, sehingga tidak mungkin kami berdiam dan menutup mulut kami dan tangan dari kaki kami, tapi akan terbuka dan dengan membebaskan kami dari segala belenggu-belenggu yang mengikat kami. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi nama Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami. Amin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Kita serahkan.